kita berjumpa kembali dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SNBT untuk materi penalaran kuantitatif di nomor 7 sampai 11 insya Allah. Nah, kita masih di nomor 7, jadi diketahui ada 11 bilangan. Bilangan ini akan diurutkan nanti dari yang terbesar hingga yang terkecil. Apabila U mempresentasikan bilangan 3 kurangnya dari 2 kali bilangan posisi ke-5 dan T mempresentasikan 2 lebihnya dari 3 kali bilangan ke-10, nilai dari 2U kurang T adalah. Nah, yang pertama yang kita lakukan tentu saja urutkan dulu datanya. Ya, jadi kita mulai dari, ingat dari sini dari terbesar ke yang terkecil, berarti mulai dari 9, kemudian 8, kemudian 7, kemudian 6, kemudian 5, 5-nya ada 2, kemudian 4-nya juga ada 2, kemudian 3, kemudian 2, 1. Untuk memastikan kita hitung kembali apakah memang ada 11 data. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, karena ini sudah diurutkan, maka ini dianggap sebagai data yang pertama, urutan pertama. Nah, kemudian yang disebut di soal di sini adalah posisi ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti inilah yang posisi ke-5. Kebetulan nilainya 5. Kemudian yang disebut di sini posisi ke-10. Berarti yang ini. Ya. Nah, dikatakan bahwa U itu adalah nilai yang 3 kurangnya dari 2 kali posisi ke-5. Posisi ke-5 itu 5. Berarti 2 dikali P5 kurang 3. Atau 2 kali 5 dikurang 3. Hasilnya 10 kurang 3, 7. Kemudian T itu katanya 2 lebihnya dari 3 kali posisi 10. Berarti 3 kali posisi yang ke-10 ditambah dengan 2 karena katanya 2 lebihnya. Berarti di sini 3 kali 2 karena posisi yang ke-10 adalah angka 2, bilangan 2 tambah 2 ini hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya kita langkah ke bagian terakhir. 2U dikurang T, tentu saja 2 dikali 7 dikurang 8. Hasilnya adalah 14 kurang 8. Hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke, kira tidak terlalu bermasalah. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor berikutnya, nomor 8. Nomor 8, 9, 10 ini berasal dari soal yang sama, cuma perbedaannya ada pada pertanyaan akhirnya. Oke, nomor 8, suatu limas dengan volume 42 memiliki alas berupa daerah segitiga PQR. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut diberikan di bawah ini. Jadi kalau kita gambar, ini limas berarti dia runcing. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira begini. Maaf harusnya lurus. Inilah P, Q, R. Ini puncaknya anggaplah kita namakan T. Nah, PQR ini sendiri ada koordinatnya 2,5, 9,2, dan 9,6. Sebenarnya kalau kita lihat soal yang ini, kalau ini digambar secara bagus, maka seharusnya kayak begini. Ini Q, kemudian ini R. R posisinya di sini nih. Kenapa harus saja seperti ini? Coba kita perhatikan koordinat dari Q itu 9,6. Kemudian ini koordinatnya adalah 9,2. Berarti komponen X-nya sama, harusnya tegak begini dong. Nah, di sini P-nya. Misalnya P koordinatnya 2,5. Ini kalau dihubungkan. Inilah alas dari limas segitiga tersebut. Nah, yang ditanyakan berapa jarak dari titik P ke garis QR ini.
Nah, kalau kita hitung jarak, maka yang dimaksud itu adalah berapa panjang garis dari titik P yang tegak lurus dengan garis QR. Kalau kita namakan di sini M, maka jarak P ke QR itu sama saja dengan panjang garis PM. Nah, di sini kan koordinatnya 2,5. Ini sumbu Y-nya sama, berarti di sini koordinatnya harusnya X-nya adalah 9 karena sejajar ke bawah. Kemudian sumbu Y-nya nilainya adalah, karena sama dengan ini, harusnya nilainya adalah 5. Nah, berarti yang bergerak di sini adalah komponen X dari P dan M. Dari 2 ke 9. Dengan demikian, jarak P ke QR atau panjang garis PM sama dengan 9 kurang 2 atau 7. Nah, kalau kita tidak mau ragu, kita boleh menggunakan rumus jarak. Rumus jarak itu kalau misalnya ada 2 titik, kita namakan X1, Y1 dan X2, Y2, itu dapat diperoleh dari anggaplah ini namanya titik A, ini titik B, maka AB itu sama dengan akar, ini biasa dipakai di fisika juga, X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y1 kurang Y2 pangkat 2. Nah, dengan rumus ini juga insya Allah kita akan mendapatkan angka yang sama, yaitu 7. Jadi jawabannya di sini adalah 7. Jarak dari P ke sisi QR. Selesai untuk nomor 8. Oke, selanjutnya kita maju ke nomor 9. Perhatikan dengan nomor yang sama, soal yang sama, maaf. Kemudian pertanyaannya berbeda. Luas daerah segitiga PQR. Nah, kalau kita gambarkan secara benar, kembali seperti gambar yang ada di sini, ini. Nih. Nah, atau kita pakai ini aja deh. Ya. Nah, kalau kita perhatikan segitiga PQR ini, yang ditanya adalah luas segitiga PQR. Kalau rumus luas segitiga itu kan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, alas dengan tinggi itu harus saling gambar ini. Gambar yang di atas ini. Maka kita bisa mengambil garis QR sebagai alas, kemudian garis PM sebagai tingginya. Maka kita bisa tulis 1/2 dikali QR dikali dengan PM. Nah, QR sendiri jaraknya ini kan 7. Ya, jaraknya ini adalah 7. Berarti ini 1/2, maaf bukan 7 ya. Dari 6 ke 2. Berarti jaraknya ini 4. Nah, dari Q ke R itu panjangnya 4. Berarti ini dikali 4. Kemudian PM-nya kita sudah dapat, nilainya adalah 7. Berarti ini sama dengan 1/2 kali 28, hasilnya 14. Jadi jawabannya adalah bagian C. C lagi ya? Oke. Lanjut. Di nomor 10, dengan model soal yang sama, suatu limas dengan volume 42 memiliki alas berupa daerah segitiga PQR. Yang ditanyakan sekarang adalah tinggi limasnya. Jadi yang diketahui itu adalah volume limas. Itu sama dengan 42 satuan volume. Kemudian ditanyakan tingginya berapa. Ingat, semua bangun ruang sisi datar itu hampir sama rumus volumenya. Volume sama dengan luas alas kali dengan tinggi. Kalau dia runcing, maka dikali lagi dengan 1/3. Nah, kita kan sudah tadi mendeskripsikan bahwa limas itu bentuknya runcing. Ini kita deskripsikan tadi. Kalau kita gambarkan kembali, ya kira-kira begini. Wah, salah ya. Ya, ini. Ini T, P,
Q, dan R. Ini runcing. Nah, kalau runcing seperti ini, volumenya itu pasti ada sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, dari sini berarti kita butuh luas alas. Nah, alasnya ternyata adalah segitiga PQR. Sementara di nomor 9 tadi kita sudah hitung bahwa luas alasnya itu adalah mana? 14. Berarti kita pasang saja. Berarti di sini 42 sama dengan sepertiga dikali luas alas 14 dikali dengan tinggi. Berarti ini sama dengan 42 dikali 3 dibagi dengan 14 sama dengan tingginya. Maka T sama dengan 42 kali 3 berarti 126 dibagi dengan 14. Ini berarti sama dengan 9. Jadi tingginya adalah 9. Begitu kira-kira ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 11. Oh, ini trigonometri. Diketahui A itu berada dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti A ini ada di kuadran 1. Nah, akibatnya sin, cos, dan tangennya itu semuanya nilainya adalah positif. Demikian halnya juga dengan kotangen dan yang lain. Kosekuen. Nah, kemudian yang diketahui berikutnya adalah sepersin alfa. Itu sama dengan 4. Nah, ini kalau kita preteli, maka ini menjadi 1 sama dengan 4 dikali sin alfa, atau sin alfa sama dengan 1/4. Nah, kita paham di materi kelas 1 bahwa sin itu perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi di bagian miringnya. Berarti kalau kita gambarkan ini segitiga, inilah alfanya, maka ini nilainya 1, di sini 4. Ini sisi di depannya sudut alfa, ini sisi miringnya. Maka tentu saja kalau kita menggunakan rumus Pitagoras, berarti ini 4 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16, 1 pangkat 2 1, berarti 4 pangkat 2 16 kurang 1 atau akar 15. Nah, sekarang kita coba. Nomor 1 kita tes ya. Apakah tangen alfa itu sama dengan 1/15? Kita kasih tanda tanya ya. Nah, tangen itu kita sudah tahu adalah perbandingan antara sisi depan dibagi dengan sisi samping. Ya, depan dibagi samping. Depannya adalah 1 ini, dan sampingnya adalah akar 15. 1/15. Oh, berarti ternyata betul. Tangen alfa nilainya adalah 1/15. Kalau begitu, bagian satunya ini benar. Nah, karena soalnya bentuk pilihan gandanya seperti ini, kalau 1 benar, otomatis 3 juga benar. Nah, kalau begitu sekarang kita cek nomor 4. Kalau 4 benar, maka 2 juga pasti benar. Kalau 4 salah, maka kita harus cek lagi nomor 2. Nah, gitu. Coba kita cek nomor 4. Tangen 90 kurang alfa, apakah sama dengan akar 15? Nah, kita cek ya. Ternyata tangen 90 kurang alfa itu nilainya sama dengan kotangen alfa. Di mana kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Berarti kalau tangen itu depan per samping, maka kotangen itu samping per depan. Sampingnya berapa? Akar 15. Depannya berapa? Oh, 1. Nah, akar 15 bagi 1, akar 15. Nah, berarti ini juga benar. Dengan demikian 4 juga benar. Harusnya ini juga benar. Karena 1, 2, 3, 4 benar, maka jawabannya adalah semua pilihan benar atau bagian E. Cukup. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.